Shalom semuanya. Ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang kembali di rumah kita, GBI Salt and Light. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita hanya tertuju dan fokus hanya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah memberkati kami. Kau telah memelihara kami Tuhan Yesus selama seminggu Tuhan. Kau telah mengantarkan kami Tuhan Yesus, dan kami dapat Tuhan Yesus bertemu kembali Tuhan Yesus di rumah yang kudus ini Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa, teramat baik atas setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk hadir Bapa di ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menguasai semua atmosfer di tempat ini Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus merasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Karena kami datang Tuhan Yesus merindukan hadirnya Tuhan, mengalami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ajarku mengerti. Ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku, amin. Dalam terang firman-Mu, oh, ajarku berharap hanya padamu. Sama-sama katakan dengan hatimu yang tulus. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Kembali dari awal dengan segenap hatimu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ajar ya Tuhan segala rencana-Mu. Ajarku
setiap kami Tuhan Yesus. Kau sungguh dahsyat Bapa. Tuhan kita Yesus, sungguh ajaib rancangan-Mu atas setiap kami Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Kau dahsyat teramat baik atas setiap kami Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri lebih dahsyat lagi, nyatakan kepada Tuhan, Bapakku ajaib. Haleluya.
Bawa hatimu dengan tulus kepada Tuhan. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Lebih sungguh lagi, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Rancangan-Mu, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan Yesus atas setiap kami Bapa. Kami tak dapat menyelami perbuatan-Mu yang sungguh ajaib Tuhan atas setiap kami. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Nyatakan suaramu dengan segenap hatimu,
saat sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami berkatakan Kau setia, Tuhan menolong kami saat kami tergeletak. Tuhan tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang lebih siap lagi ke hati-Mu, sama-sama kita katakan amin. Mari nyatakan syukur-Mu, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, ya Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, ya Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam masa kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kita nyatakan dari awal, yang percaya ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus kepada-Mu Bapa. Haleluya.
Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami tetap percaya, kami mengucap syukur Bapa. Berkali-kali Kau menolong, oh Tuhan. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali Kau menolong, ya Tuhan Yesus, Kau selalu menolong kami Bapa. Engkau ada, Yesus setia. Rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, benar Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tak pernah gentar Tuhan, karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Kau takkan pernah membiarkan kami jatuh Tuhan. Kau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami merasakan Tuhan Yesus hadirat Tuhan hadir di tengah kami saat ini Tuhan. Kami ingin lagi Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami Bapa. Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus bersorak-sorai Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus ingin pujian kami, boleh Engkau senang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
Angkat tangannya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yang percaya Yesus baik, kita acungkan jempol kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh Baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, duduk kembali. Mari kita beri persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, untuk mengharumkan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian kita. Aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, memanggilku untuk menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bekerja, ya luar biasa, ya Dia raja segala raja, memanggilku untuk menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh baik Tuhan Yesus atas setiap kami Bapa. Kini kami Tuhan Yesus ingin diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami Tuhan Yesus yang baik. Tuhan siapkan hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan Yesus untuk mendengar Tuhan Yesus firman-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Biar kami Tuhan Yesus boleh kuat Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Berkati
bisa ku terlepas, Kau menggenggam ya Tuhan Yesus. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, untuk berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus.
berdaulat, kami terhubung denganmu. Namu selalu melekat di hati, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas kami Tuhan. Daulat yang berdaulat di atas kami, berdaulat atasku. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. 1-2 menit saudara boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara. Saudara boleh berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus. Ku ingin tetap di sini menikmati hadir-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Allah kami yang hidup, hadirat-Mu penuhi kami. Makasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami bersyukur apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah kami mengerti. Akhirnya Tuhan tetap memberikan kami kehidupan supaya kami tetap melangkah dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kadang kami nggak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami, tapi kami punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus pimpin atas setiap kami. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, ialah berdasar atas kebenaran firman. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Nama Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya tahu hari ini saudara datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, saudara mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Iya saudara. Ya, pada pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu bagi kita, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan merdeka. Mau selesai di Agustus saudara, nggak terasa bahwa Agustus ini selesai saudara ya. Nanti kita masuk September, lalu kita masuk selanjutnya lagi lebih ke Oktober, November dan Desember saudara ya. Dan berakhirlah tahun 2026 ya. Yang belum terjawab doa-doanya, tadi ada lagu meskipun doaku tak terjawab.
Tapi semua orang pengen doanya terjawab, amin? Iya atau enggak saudara? Saudara pengen ya doa saudara terjawab? Ada enggak menurut saudara doa yang benar dan doa yang tidak benar? Ada enggak saudara? Ada. Seperti apa saudara? Doa yang benar seperti apa? Doa yang salah tuh seperti apa? Kalau doanya buat orang celaka itu enggak doa itu saudara. Itu kutuk. Harus kita bedakan saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya yang percaya orang-orang yang di tempat ini semua rajin berdoa. Katakan kanan kirinya, kamu rajin berdoa. Amin, rajin berdoa semuanya, amin. Amin. Ya. Senyum-senyum kalau saudara ini ditanya rajin berdoa atau tidak. Tapi saya yang percaya minimal saudara berdoa dalam sehari. Doa makan. Minimal doa makan lah ya. Atau ada yang doa ini, doa syafaat. Ada yang setiap hari doa sama Tuhan pemerintah kami yang percaya Tuhan akan ubahkan. Ya, ada. Biasanya doa itu saudara tujuannya apa? Ya. Kalau saya yang percaya saudara berdoa pasti tujuannya untuk kepentingan diri, kepentingan orang-orang yang terdekat. Ya, berpusat kepada kita biasanya saudara, tidak berpusat kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini saya tidak bahas doa, saya ada bahas sesuatu saudara. Ya, boleh ditampilkan slide-nya Bang Edi. Ya. Saya tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kenapa harus gereja? Saya mau bertanya kepada saudara, kenapa harus gereja ini? Kenapa harus gedung gereja? Maksudnya apa saudara? Saya bertanya beberapa hal. Saya biasanya duduk dengan beberapa hamba Tuhan. Kalau ujung-ujungnya tujuan kita adalah kebenaran firman Tuhan, kenapa harus ada gedung gereja? Kan itu menjadi pertanyaan dan hari-hari ini menjadi serangan saudara. Serangan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang sakit hati dengan gereja. Sebenarnya gereja itu tidak ada masalah saudara. Masalah itu adalah hati saudara dan hati orang yang ada di gereja. Benar atau betul saudara? Gereja itu enggak pernah menyakiti. Gereja itu gedung ada. Kalau ada gedung gereja berarti ada organisasinya, ada secara administratif, ada strukturalnya saudara. Ada kepala, ada wakil kepala, ada bendahara, sekretaris, koor-koor yang lain dan sebagainya. Ya. Pertanyaannya saudara, kenapa harus gedung gereja? Saya bahas gedung, coba saudara pikirkan dulu sebuah gedung. Sudah, saudara? Sudah pikirkan sebuah gedung, ya kan? Kalau gedung itu saudara tidak dipakai, tidak. Berarti tidak ada dimiliki atau digunakan. Ya kan, gedung hanya kosong. Kalau ada gedung, kalau kita bahas tentang gedung gereja, kenapa saya katakan gedung gereja? Karena saudara, kalau dalam perjanjian baru, gereja itu kita. Tapi kan pertanyaannya kalau gereja itu kita, kenapa harus ada gedung gereja? Kan sekarang kata-katanya apa? Wah, jangan Kristen agamawi. Kristen itu harus berlandasan Kristus. Saudara pernah lihat nggak di IG atau di TikTok atau di ini apa tuh di Facebook ada yang bilang sepertinya nggak perlu ke gereja, ya nggak perlu ke gereja, yang penting kenal Tuhan. Saudara setuju nggak?
Bapak Ibu dan Saudara terkasih, halo. Kita setuju nggak bahwa nggak perlu ke gereja secara gedung, cukup kenal Tuhan saja sudah oke. Gimana saudara? Setuju nggak saudara? Kalau Pak Niel setuju nggak? Bisa jadi setuju. Jadi kalau misalnya kita setuju dengan statement bahwa ada orang bilang, ya ngapain ke gereja, cukup kenal Tuhan saja sudah cukup. Gitu. Setuju nggak? Mas Restu setuju nggak? Nggak setuju. Pak Niel setuju lah ya. Setuju. Setuju dan tidak setuju. Atau netral. Oke. Ya kan? Ibu Mida gimana? Enggak setuju, harus ada gereja, gedung gereja. Kita lahir Kristen. Kalau kita lahir Kristen berarti kita sudah paham itu gedung gereja. Gereja secara fisik, ya, sudah tahu itu. Coba kita buka, saya mau kasih sebuah penjelasan yang akurat kepada kita supaya saudara tidak tersesat. Oke. Alkitab memang dapat dipelajari secara pribadi tanpa harus bergantung pada sebuah lembaga. Tetapi dari perspektif perjanjian baru, orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup sebagai murid yang terisolasi tanpa persekutuan atau jemaat. Oke, sampai di sini harus nangkap dulu nih. Harus nangkap dulu, ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dikatakan bahwa apa? Kalau dalam perjanjian baru orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup sebagai apa? Murid yang terisolasi. Murid yang terisolasi itu seperti apa, Saudara? Murid yang terisolasi itu seperti apa, Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Apa? Yang terisolasi itu adalah dia merasa benar dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan dan dia tidak mau tahu apa yang terjadi kepada orang lain. Yang penting cukup saya percaya, sudah itu. Karena seringkali kan statementnya seperti ini, Bapak Ibu. Statementnya adalah apa? Ke surga nanti kan bawa diri masing-masing. Iya enggak sih? Benar atau tidak saudara? Benar ya kan? Nanti saya mati saya nggak akan bawa Hamidah. Mau Hamidah 1000 kali doa saya sudah mati tidak berdampak. Berdampak tuh ketika saya hidup hari ini dan kita punya komunikasi baik dan kita punya hubungan baik. Dan itu pasti akan Tuhan perhitungkan kebenaran-kebenaran tersebut, Bapak Ibu. Namun hari-hari ini saudara, gereja secara manusia itu seringkali terisolasi dengan pikirannya sendiri. Kalau isolasi tahu lah ya, lakban, melakban dirinya sendiri. Cukup katanya, cukup aku mengenal kebenaran firman Tuhan, udah selesai. Oh. Saudara tahu dua hukum yang menyelesaikan segala hukum yang ada di Taurat. Apa saudara? Hukum kasih. Yang pertama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiran dan akal budimu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Saudara, saya ulangi yang kedua, kasihilah. Pada intinya kasih dari kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan bukan untuk pribadimu, engkau mengenal sudah cukup. Poinnya adalah saudara harus bisa orang lain juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Enggak cukup di saudara. Namun kan kembali kita patokin, itu kan bisa tanpa gereja.
Ya enggak sih? Iya. Tanpa gereja itu bisa terjadi. Lanjut Bang Edi. Tanpa gereja itu bisa saudara. Ya. Yang pertama adalah apakah seorang bisa belajar Alkitab tanpa gereja? Mazmur 1 ayat 2. Ini diringkas-ringkas saja. Tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Bahwa tanpa gereja pun Bang Kevin bisa tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini tahap ini berarti bahasa kita sepakat bahwa kita tidak butuh gereja. Sampai di sini dulu ya tahapnya. Oke, Bapak Ibu? Nah, lalu 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17, dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Oke, kebenaran yang kau pikirkan, renungkan itu siang dan malam, itu bisa apa katanya tadi? Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Oke, kita sampai di poin ini bahwa kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak butuh gereja. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti ini video bisa di-cut saudara, bahaya. Di-cut, tentu diviralkan. Tidak butuh gereja. Padahal enggak di full dibaca kan. Akhirnya saya menjadi pendeta sesat. Saya akan dimarahi GBI nanti saudara. Tahu besarnya GBI kayak mana? Sedunia ini. Ini pecat saja kan. Oke. Lalu otoritas utama bagi iman Kristen adalah firman Allah, bukan institusi manusia. Institusi itu adalah lembaga-lembaga yang kita buat saudara. Termasuk gereja. Makanya gereja hari ini ada berapa sinode? Yang saudara tahu? Berapa sinode? Terakhir saya, berapa ya? Salah nggak ya? 273 sinode. Atau 720, lupa lah saya. Sinode tahu ya? Brand-brand, ya bahasa kerennya brand. GBI ada, GPDI ada, GPI ada, GPIB ada, GMII ada, GMI ada, GKII ada, GKKD ada, GKKI ada, GKI ada, HKI ada, HKBP ada, BNKP ada, GBKP ada. Cukup banyak, Simalungun juga ada ya kan, GPPS ada juga. Sangat banyak gereja secara institusi manusia, ya lembaga-lembaga yang dibuat manusia. Oke? Tapi dikatakan otoritas utama bukan gereja tersebut. Itu sebuah badan. Namun otoritas utama adalah apa? Firman Tuhan. Oke, sampai di sini kita breakdown kan bahwa kita tidak butuh gereja. Kita tidak butuh gereja, benar? Ya kalau sampai di sini kan kita tidak butuh gereja. Lanjut. Tetapi apakah Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen cukup belajar sendirian? Oh, tadi pada slide sebelumnya itu berbicara kepada saya dan kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari dan saya imani dan saya renungkan siang dan malam. Untuk apa? Supaya saya memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Namun yang kedua, tetapi apakah Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen cukup belajar sendirian? Ya kan? Yang pertama, Alkitab tidak hanya memerintahkan bacalah Alkitab. Akhirnya apa? Orang-orang konten kreator Bang Riki, ada nanti di TikTok katanya, kita nggak butuh namanya gereja. Gereja itu tempat orang-orang munafik. Hello? Di dunia ini orang munafik. Ya. Ngapain harus gereja di dunia ini orang munafik? Ya kan? Ada yang bilang, oh saya tidak butuh uang. Coba gak pakai uang 1 bulan. Menangis kalian. Itu alat transaksi dunia. Itu butuh. Tapi transaksi surga apa? Iman. Ada alatnya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita jangan sering kan konten kreator bilang seperti itu. Saya mau membereskan otak dari orang-orang yang seperti begitu. Saya mau meluruskan dengan baik bahwa itu tidak benar. Tapi dari pengajaran yang harus kita jelas, ya kan?
Lalu apa? Alkitab juga memerintahkan orang percaya untuk bersekutu, berkumpul, saling menasihati, saling melayani, mengajar, menegur, dan membangun satu sama lain. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kembali kita ambil poinnya bahwa kalau ibadah kan nggak perlu gedung gereja. Ibadah kan bisa di mana? Di rumah. Oke. Di mana lagi? Di pantai kayak kita kemarin, ya kan? Semasa saya khotbah, hari itu lah yang khotbah ada games. Dan lagunya kicau mania, saudara. Backsoundnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena happy-happy saja kita tidak imani kicau manianya kan saudara. Yang penting happy-happy. Ya kan? Walaupun tidak ada hadiahnya. Nanti Tuhan akan berkati kita di tahun depan mana tahu ada ya kan. Saya sediakan. 1 tahun masih bisa mampu saya kumpul-kumpulkan untuk buat hadiah. Oke saudara terkasih. Pada poinnya ini bahwa gereja tidak diperlukan secara gedung. Kalau ini yang kedua. Oke. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini hanya berbicara tentang apa? Komunitas. Yang Saudara hari ini tahu tentang Komsel, inilah landasannya. Di Kisah Para Rasul 2 itu landasan utamanya Saudara. Kenapa terjadinya apa? Pertemuan demi pertemuan. Sekali Petrus ketemu dengan jiwa-jiwa bertobat 3.000 orang. Hebat ya Saudara, kalau saya yang sedang khotbah hari ini, bertobat 3.000 orang, aduh kurang ini gereja saudara, ya kan, ini paling banter 100 saja kursi yang bisa masuk, bagaimana 3.000, ya, tapi dalam kitab ini menjelaskan bahwa saya dan saudara harus saling mendorong, itu ada di komunitas, ya, makanya saudara kayak kemarin family gathering, nah, family gathering itu cuman itu sebenarnya. Pada poin family gathering itu walaupun fun-fun, senang-senang, saudara. Di situ kita saling mengerti, ya kan? Saudara selama ini pernah lihat kalau saudara dekat gembala-gembala besar, saudara nggak akan pernah tahu suara tidurnya gembala itu. Kalau suara gembala yang ini, tahu saudara suara tidur. Oh, kan? Dan bisa dikirim di grup gereja. Di mana itu saudara? Coba saudara di gereja lain, kirim di grup gereja mana. Saudara besok dikeluarkan dari jemaat. Cuman gembala satu-satu ini saudara, yang dikirimkan di grup dan dibully di grup. Ya kan? Nah, santai saja. Ya, coba cari, saya pasang badan orang gembala lain, saya gembala saudara. Saya punya apa? Punya kewibawaan, integritas gembala. Kalian senggol, saya senggol balik. Cuman di sini saudara, bully di video, ya kan, masuk grup, apa lagi saudara, ya kan? Itulah fungsinya apa tadi apa Ibrani 10 ayat 24 dan 25 saudara. Kita saling mendorong, supaya kita saling mendorong Bu Nova. Saya yang percaya Bang Riki dan Pak Otniel dan Mbak Otniel itu tidak akan bisa menikah kalau tidak tahu satu sama lain. Walaupun sampai hari ini masih belajar 1% demi 1%, 1% demi 1%. Sehingga akhirnya saling tahu seperti ini, baru kita bisa mendorong. Enggak mungkin Ibu Nova tiba-tiba dia dari mana ujung Mama si Ivan dia bantu, dia dorong. Ya kan, Ibu kayaknya lagi nggak ada duit lah, saya bisa bantu 500 juta. No, tak akan itu terjadi. Saudara. Ya? Dia harus kenal dulu siapa orang itu, saudara. Dia harus kenal dulu. Tak akan orang bisa saling menolong kalau dia tidak kenal. Menolongnya full ya. Menolongnya jangan setengah-setengah. Soalnya kita pengemis kita tolong juga. Orang-orang minta kita tolong juga. Tapi dalam perikop ini, konteks ini bahwa saudara,
Saya dan saudara hidup dalam komunitas. Katakan komunitas. Komunitas. Sekarang komunitas banyak ya. Komunitas yang paling besar salah satunya di Indonesia komunitas apa? Ojol. Ya kan? Komando. Ya kan? Heri masuk di komando. Enggak kan? Komunitas apa? Si Grace sekali ngomong langsung masuk MBG itu. Nanti masuk YouTube senang Pak Prabowo. Komando itu, komunitas andalan driver online. Pertama saya lihat itu kan, mak, komunitas apa ini kan? Nggak nampak bahwa ada drivernya di situ, logo merahnya kan? Aduh, apa komunitasnya ini ya? Saya penasaran terus saya. Akhirnya ada di motor kawan. Pak, ini kenapa kok bisa ada komando ini komunitas besar apa ya? Ini ojol Pak. Ojol. Saya bilang apa? Sekira itu komunitas yang kayak Yakuza gitu saudara. Ngeri kali orang ini buat komunitas. Di mobilnya pun ditempel, di motornya ditempel. Banyak komunitas hari ini. Tapi komunitas yang hidup, yang benar-benar sehat adalah ada kebenaran di dalamnya. Kalau komunitas yang lain itu ya selingan-selingan hobi-hobi aja saudara. Ya, untuk bertumbuh nggak bisa di sana. Mas Restu ini komunitas motor, sudah menikah nggak nampak orang ini semuanya lagi. Ya kan Mas? Komunitas motor, jalan-jalan, Vario lovers. Nah, saudara kayak gitu kan? Jalan-jalan. Sekarang apa? Sudah menikah. Mungkin Koko dulu komunitas besi. Komunitas besi galangan. Ya kan? Sudah menikah mau Wulan, lembek besinya. Ini punya juga komunitas second sebatam. Ya kan? Apa yang tidak disekenkan? Saudara kalau second dia jual itu. Tinggal ketemu sama dia pasar kaget. Sudah dijual saudara. Ya apa yang nggak bisa dia jual serius. Saya kenal dia cukup lama saudara, ya kan? Semua dia jual. Apa di badannya nampak dijualnya, ya ampun. Hilang celananya mau dia jual. Mantap, yang penting money. Money. Oke saudara terkasih, sampai di sini bahwa kita hidup masih belum jelas menjelaskan bahwa kita gereja itu betul. Ya, gereja itu betul. Ya lanjut Bang Edi. Oke, pelajari kitab suci dengan sendirian itu penting. Namun coba belajar bersama-sama. Ingat, seringkali kesesatan itu terjadi bukan karena rame-rame, tapi karena kesendirian. Makanya banyak pendeta itu tiba-tiba di akhir masa umurnya sesat. Dia banyak baca buku, dia banyak baca Alkitab, dia rangkum sendiri dan dia tersesat sendiri. Makanya butuh, saya saudara kemarin baru duduk dengan hamba-hamba Tuhan muda. Ya kan? Itu gembala-gembala semua saya duduk, saya sampaikan sama mereka. Mereka menjelaskan bagaimana cara hidup dalam komunitas, hidup membagi hidup bagi orang lain dan sebagainya. Saya tanya sama mereka, Pak, kenapa kita harus jadi gembala? Kalau dari yang Bapak jelaskan tadi tidak perlu kita jadi gembala. Oh, pusing. Ya kan? Kalau jadi pendeta di satu tempat atau pendeta protestan, itu jelas gajinya Bang Eri, besar dari PT. Serius, enak jadi pendeta. Saya khotbah seperti ini, bulan. Paling bantar saya khotbah paling keras itu paling banyak 12 kali dalam sebulan. Ya kan, dapat saya gaji 20 juta, karena enak semua. Enak. Belum salam-salam dari jemaat yang sayang. Ya kan, ini Pak kami panen pisang. Itu nggak salah, itu nggak salah. Tapi kalau gembala yang kayak kami ini saudara, ya mengerti sendiri, terjun sendiri, kalau mati sendiri, hidup sendiri. Seperti begitu.
Kalau kami berbicara ini saudara, nggak perlu saya jadi gembala. Muncul di benak saya Mas Restu, penting nggak saya jadi gembala? Kalau Bapak Ibu dan saudara terkasih yang ada di sini bisa milih gereja, gak ada GBI Soul and Light, saudara bisa cari gereja banyak kali di Batam. Banyak kali di Batam, ya kan? Kami sama Ibu Mida, sudah menikah, pergilah ke Kalimantan dekat IKN, kan jadi apa sama? Bisa, ya kan? Bisa. Namun saudara terkasih, saya kadang-kadang gini, Mas Restu, ada satu yang saya miliki, mungkin beberapa orang tidak miliki. Contohnya sampai hari ini saya susah sakit hati sama orang. Tapi saya sering buat orang sakit hati. Saya tuh orangnya belak-belakan, saudara. Saya bilang merah-merah, saya tambah pekat merahnya. Saya kayak gitu, tapi saya selesai. Saya tidak pernah sampai hari ini orang jelekin saya dan sebagainya. Yang masuk dalam mulut saya makanan, yang masuk dalam pikiran saya hal-hal yang baik. Sudah sampai situ. Kadang saya berpikir seperti itu. Kan banyak loh Kevin yang lebih spek dari saya. Keren, berduit, otaknya pintar, anak gembala, dia punya dan sebagainya. Tapi hari ini dia nggak jadi gembala. Kenapa harus saya yang serba berkekurangan? Ya kan, kurang uang, ya kan, kurang secara fisik. Kalau dilihat besar kali dia di depan, ya kan, ya kan. Kalau dulu masih oke lah badan sikit, ya kan. Kurang, sikit-sikit nggak bisa kasih perhatian kayak orang-orang lain. Saya masih ada kekurangan saudara. Saya perhatian yang tiba-tiba saya kasih perhatian kepada jemaat dan sebagainya, kadang merasa kurang. Nggak tahu ya saudara merasa cukup saya perhatikan atau enggak. Saya merasa banyak kali kurang saya. Gak layak saya jadi gembala. Saya berpikir apa? Cuman satu poin Mas. Saya paling buat sakit hati saya marah aja sama Mas. Udah tuh selesai saya pernah gini saudara. Ini jangan tiru ya saudara. Saya cerita sama istri saya kemarin. Saya pernah berantem sama orang. Orang tuh berdarah-darah saudara. Karena saya sifatnya cepat mengampuni. Emosi itu kan cepat dia meletup. Udah selesai. Tahu gak saya? Dia sudah berdarah-darah saudara. Saya datang, saya cari tisu, saya lap mukanya saudara. Maaf tadi ya bang. Maaf tadi. Saya sampai kayak gitu. Ada maling yang kemarin ke sana. Orang lain bagaimana cara mukul saya? Gimana ya bawa ke rumah sakit ya? Saya sampai di situ levelnya, saya puncak marah, tapi saya selesaikan. Itu saya. Sampai hari ini nggak tahu mungkin karena itu kah saya jadi gembala. Nggak tahu juga. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau kita pelajaran kitab suci hanya sendiri, seringkali kita tersesat. Makanya butuh komunitas. Nanti saya sharing sama Bang Edi, saya sharing sama Bang Riki, Bang Heri, Koko, Mas Restu, Pak barulah muncul nanti, Pak kayaknya firman itu nggak di sana lah arahnya. Oh iya ya, akhirnya discuss yang seperti itu kita mulai dibersihkan dari ego-egosentris kita saudara. Ya, sehingga apa kebenaran itu bisa diperbaiki cara berpikir kita untuk menangkap sebuah kebenaran. Ya, makanya kalau sendiri sering tersesat. Mau Niel kalau di kamar sering-sering sendiri, ajak Mida juga sering-sering sendiri di kamar. Jadi berdua di kamar. Nah, kan nggak sendiri lagi. Nah, Ulan juga sering sendiri di rumah. Ya, bertiga lah, ya kan? Ya kan? Kalau Grace nggak mungkin sendiri, sering MBG dia temanin. Ya kan? MBG, ya kan? Nah, Kak Erin nggak mungkin juga, karena dia pengurus MBG. Nah, rame di situ karyawannya, nggak mungkin. Kevin apalagi sama Pak Oniel, itu tak mungkin sendiri. Di pasar kaget rame kali. Segala jenis orang. Koko juga, Bang Edi. Tapi yang dalam kesendirian itu sering kita tersesat. Yang bahasa orang sekarang apa? Kalau sendiri, sering apa? Apa saudara? Overthinking. Yes. Ya kan?
Cewek-cewek sekarang kan bilang, kalau aku di kamar sendiri sering overthinking. Ya itu kalau sendiri. Belajar kebenaran firman Tuhan, pentingnya yang namanya apa? Pengetahuan-pengetahuan umum. Kalau saudara mau baca buku yang lain sebagai tempat mana? Saudara mau lihat apakah ini cocok dengan ini, sejarahnya cocok, boleh Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, jangan belajar sendiri, nanti kita tersesat. Oke, yang ini marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong, jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat perikop ayat yang tadi, kita rangkum dari kata marilah, saling memperhatikan, saling mendorong, jangan menjauhkan diri dari pertemuan, bahwa ini poinnya, saudara tidak boleh sendirian. Banyak loh sekarang, silakan buka TikTok. Saya kemarin Real in Christ kalau nggak salah. Dia nggak butuh gereja. 2 orang itu jelaskan kebenaran firman Tuhan. Dari mana landasanmu? Bapak Ibu, sampai nggak ini? Kalau kita di gereja ini, di situ kita belajar, tahu kebenaran firman Tuhan ini cocok kepada orang-orang ini. Kekurangan-kekurangan kita itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita belajar ini. Kalau kita tidak ketemu dalam komunitas ini, saudara tidak tahu kekurangan Koko, kekurangan saya, kekurangan Mas Restu, yang akan nanti berbicara ini untuk menegur kita. Kalau kita tidak berada dalam komunitas itu. Makanya penting kita di komunitas, itu koreksi, refleksi kehidupan kita ada di dalam itu. Kalau kita sendiri enggak, saudara. Ya, lanjut. Lanjut Bang. Ya, gereja dalam Alkitab sebenarnya bukan pertama-tama sebuah gedung atau lembaga. Kita setuju, amin? Amin. Amin. Gereja mula-mula tidak punya namanya gereja. Oke? Gereja itu dibentuk dari lembaga karena sudah makin rame. Dari butuh yang namanya legalitas. Akhirnya saudara apa? Kata Yunani yang terjemahkan kata gereja ada eklesia, dipanggil keluar. 1 Korintus 12 ayat 27 katakan apa? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masingnya adalah anggotanya. Gambaran yang dipakai bukan apa? Kristus sebagai direktur utama atau CEO-nya, lalu gereja perusahaannya, lalu anggotanya kita sebagai pelanggan. Enggak. Maksudnya Paulus adalah apa? Kristus sebagai kepala, kita sebagai apa? Anggota tubuh. Berarti enggak pernah kepala ini pisah sama anggota tubuh. Karena dia terlalu hebat, dia pisah sendiri. Baru dia komando secara apa? Bluetooth. Dari kepala ke badan, pakai bluetooth supaya badan jalan. Enggak, kepala dan badan itu anggota tubuh, itu nyatu. Makanya Kristus harus ada dalam tubuh saudara. Kehidupan orang-orang Kristen. Supaya apa? Kepala sebagai Kristus itu bisa mengkomando saudara mau kemana saudara pergi. Sampai di sini saudara harus clear dulu. Oke, lanjut. Lanjut Bang Edi. Oke, Efesus 1 ayat 22 sampai 23, Kristus diberikan apa sebagai kepala atas segala sesuatu bagi jemaat yang adalah tubuhnya. Karena itu seseorang bisa berkata, saya tidak membutuhkan gedung gereja. Dan itu benar. Saya katakan itu benar. Lalu, tetapi jauh lebih sulit mengatakan, saya tidak membutuhkan orang percaya lainnya. Saudara bisa ngerti nggak? Coba kita telaah dengan baik ya. Karena itu seorang bisa berkata apa? Saya tidak membutuhkan gedung gereja. Apa itu? Benar. Lalu yang kedua apa? Tetapi jauh lebih sulit mengatakan apa? Saya tidak membutuhkan orang percaya lainnya. Saudara coba telah apa masuk ini? Coba. Apa yang saudara tahu dari maksud kebenaran ini? Tentang kata-kata ini. Apa yang saudara tangkap? Coba rasio kita bekerja. Yuk, apa?
Saya tidak membutuhkan gedung gereja, benar, oke? Tetapi jauh lebih sulit mengatakan saya tidak membutuhkan orang percaya lainnya. Mas Restu, apa maksudnya? Kita tetap butuh hubungannya, tetap butuh. Oke, kami dah apa? Saudara nanti akan belajar. Kalau saudara lulus ini, kita akan sedikit bahas saya mau sampaikan apa yang kami bahas kemarin malam sama Pak Jakob tentang pemerintahan sedikit saja. Orang di dalam gereja itu, oke. Itu POV kalian lah ya, oke. Ulan toh, Cah, apa maksudnya? Ayo kita apa? Bahasa keren itu pecah otak. Bang Riki ini udah tahu nih maksudnya ini apa nih. Outnya bisa itu, Bang Edi itu urs itu sudah. Ayo, ini mau selesai firman Tuhan hari ini, saudara. Ya, kalau saudara bisa tangkap ini. Ya, Ulan, Kak Erin, jangan biarin aja si Nana itu. Jangan, Nana sini sama papi, sini. Biar mereka berdua berpikir. Ini, nggak apa-apa saya gendong Nana sambil khotbah. Ayo. Saya tidak membutuhkan gedung gereja. Itu benar, saudara. Tetapi jauh lebih sulit mengatakan apa? Saya tidak membutuhkan orang percaya lainnya. Ada? Airin? Grace. Apa ini? Di AI dia nggak ada ini. Ini apa ini? Ini berdasarkan pengetahuan rasio. Ada Grace? Menemukan rahasia dari sini? Oke. Lama ya Grace, gara-gara MBG nih. MBG ini terlalu enak, jadi kita terlalu banyak protein. Oke saudara, saya sedikit jelaskan ini bahwa karena itu seorang bisa berkata saya tidak membutuhkan gedung gereja. Itu benar. Lalu tetapi jauh lebih sulit mengatakan saya tidak membutuhkan orang percaya lainnya. Kalau kita berbicara kebenaran atas kebutuhan kita tidak membutuhkan gereja, berarti orang itu terlepasnya dari namanya apa? Organisasi. Dia berdiri apa? Sendiri. Oke? Dan dia belajar sendiri, benar saudara. Tapi ingat, dia sampai mati pun dia tidak bisa sendiri. Benar? Oke, saya ulangin. Dia katakan bahwa dia tidak butuh gereja. Itu berbicara tentang pribadinya yang melepaskan diri dari sebuah namanya institusi atau sebuah organisasi lepas dan dia berdiri sendiri untuk kebenaran dia sendiri. Oke, dia udah sendiri nih, benar ya? Lalu yang dia sendiri ini menurut saudara apakah dia bisa hidup sendiri? Saya tanya, apakah dia bisa hidup sendiri? Tidak. Dia masih butuh orang lain. Pada inti pembicaranya adalah, tetapi jauh lebih sulit mengatakan saya tidak membutuhkan orang lain. Pada poinnya bahwa dia tuh tetap butuh orang lain. Kalau dia butuh tetap orang lain percaya ada, tidak ada di luar yang namanya gereja. Yang ada di namanya apa?
di dalam gereja. Jadi pada intinya selepas-lepasnya dirimu, pergi sejauh-jauhnya dirimu, membenarkan dirimu atas kebenaran firman Tuhan, bahwa engkau tidak butuh yang namanya gedung gereja. Hei, engkau tidak bisa sendiri, Tuhan tidak mau turun secara personal untuk memberi makan dirimu. Tidak, engkau tetap butuh orang lain. Ternyata ketika engkau merasa butuh orang lain, ternyata disitulah engkau butuh namanya institusi manusia. Yang ada di dalamnya siapa? Orang-orang percaya. Kitalah di dalamnya. Makanya orang sering egois. Gereja masih bisa minggu depan gereja. Hari ini kita pesta. Pergi dari enggak ke gereja karena sebuah pesta. Hello. Dan pada intinya apa? Coba setahun engkau enggak ke gereja. Mulai engkau memikirkan, orang-orang yang dekat kemarin mana? Orang-orang yang selama ini yang percaya Tuhan, yang benar-benar perhatian dengan saya kemana? Kemana? Akhirnya pada intinya bahwa engkau membenarkan dirimu sendiri, bahwa engkau merasa sendiri itu benar, yang penting belajar kebenaran firman Tuhan, itu salah. Engkau butuh komunitas, engkau butuh tempat wadah, engkau mau tempat bertumbuh, engkau butuh itu. Sehingga apa namanya hari ini berdiri sebuah komunitas yang dimana ada lembaga resmi yang namanya gereja. Kan seringkali seperti ini, orang kalau kita bilang seperti itu, ya nggak butuh gereja. Tapi kan mereka tidak menjelaskan dengan baik. Kalau kalian cuman konteks tidak butuh gereja, oke, itu benar katanya tadi, benar. Namun kau nggak bisa jauh daripada manusia, orang-orang yang percaya yang lain. Saya merasa benar atas saya bicara kebenaran firman Tuhan, saya tetap harus duduk kepada hamba-hamba Tuhan. Maupun dia baru merintis, maupun dia sudah lama hidup dalam pengembalaan. Saya harus hidup di situ. Karena saya harus tetap belajar. Bahwa pada intinya gereja itu ada saudara, untuk saya dan saudara itu tempat legal supaya saudara bisa bertumbuh. Karena kalau semakin, coba yang pertama kalau Petrus bertobat 3.000 orang mau ditaruh di mana ngumpulnya? Logisnya, mau sewa sport hall terus? Logis nggak? Enggak, makanya muncullah yang namanya lembaga resmi, yaitu apa? Gereja. Saya kadang-kadang sedih sama orang Kristen saudara. Saya salut sama orang-orang Muslim. 5 kali dia. Harusnya enggak 5 kali pada aslinya katanya. Lebih dari 5 kali. Tapi dipotong-potong akhir 5 kali kata orang itu. Nah, saya dengar-dengar sharing mereka. Dan mereka sholat. Lah kita yang sekali seminggu susah kita dengan beralasan apa? Ada pesta bonus tahun. Ada pesta STE. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, gereja hari ini tetap ada, itu adalah sebuah eksistensinya kealahan. Bukti bahwa kerajaan Allah itu tetap berpihak kepada gereja. Oke? Sepakat kita amin? Amin. Kebesaran Allah itu membuktikan bahwa hari ini gereja tetap ada. Mau di dalam gereja itu lightingnya lebih hebat, mau di dalam itu LED-nya lebih oke, atau di dalam gereja itu panas, tidak ada kipas, tidak ada AC, tetap eksistensi kealahan itu ada di gereja itu saudara. Ada di gereja itu. Kecuali kalau gereja hari ini tutup habis, itu mungkin perizinan Tuhan supaya gereja selesai semua. Tapi sampai hari ini tetap masih ada, itu karena kebesaran Allah. Amin. Amin. Tetaplah dalam komunitas ini. Terakhir Bang Edi. Mengapa Tuhan tidak hanya menyelamatkan manusia secara individual, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Yang pertama bangsa. Bangsa itu adalah sebuah wadah. Bangsa itu adalah sebuah komunitas besar. Ya, bangsa itu adalah badan legalitas. Benar?
badan legalitas negara, bangsa yang disebut itu adalah sebuah wadah besar saudara. Kekristenan ada di dalamnya, ada sebuah legalitas, ada sebuah pengakuan yang diakui saudara. Lalu apa? Imamat. Imamat ini berbicara apa? Ada pemimpin-pemimpin rohani di dalamnya tetap. Lalu apa? Engkau umat kepunyaan Allah. Makanya hari ini saudara tetap ada dalam sebuah lembaga yang dikatakan gereja. Amin. Ya, saya jelaskan itu secara akurat. Saudara, supaya saudara nanti suatu saat nanti, aku tidak butuh gereja. Karena gereja sisi tentang uang dan sebagainya. Permasalahannya kalau gereja itu membahas uang, sudah nggak usah kasih uang. Yang penting saudara ada di dalam. Kalau saudara takut uang ada. Selesai saudara. Di peristiwa itu aja, udah. Saya kayak seperti itu saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa kasih uang, ya udah kasih tenaga. Saudara nggak bisa kasih tenaga, kasih waktu. Waktu itu apa? Waktu saudara untuk cerita sama orang lain, untuk kabar baik untuk orang lain. Sekarang mudah, ya kan? Kalau dulu kita penginjilan rumah ke rumah nggak mungkin juga rumahnya 1 meter. Biasanya rumahnya di sini sampai di sana. Makanya kalau orang di kampung itu suaranya besar-besar. Wuih. Karena apa? Memang rumahnya itu di ujung sana, saudara. Ya. Tapi sekarang apa? Penginjilan bisa pakai HP. Saudara kasih waktu telepon sedikit, teleponanlah Ibu Mida dengan Ibu Nova. Teleponan Grace lah sama Kak Wulan. Teleponan Kevin sama Koko. Kok gimana hari ini? Ada kerja-kerjaan nggak dan sebagainya. Mengupdate diri. Heri teleponan sama Korne. Korne teleponan sama Edo. Mas Restu teleponan sama Theo. Ya kan? Ada Bang Edi cerita. Ngobrol. Kesaksian hidup. Apa salahnya 5 menit saudara cerita udah selesai. Itu kehidupan gereja sesungguhnya. Ya, saya bangsa, imamat, dan kita umat kepunyaan Allah. Oke, ini terakhir. Slide terakhir. Ini saudara boleh baca nanti ini yang terjadi dalam gereja mula-mula, ya, bertekun dalam pengajaran. Makanya ada memecahkan roti di dalamnya. Tak pernah sendirian itu memecahkan roti. Kalau sendiri memecahkan roti, kenyang sendiri dia muder sendiri, nggak bisa. Memecahkan roti itu berbicara tentang apa? Kita ada satu sama lain. Ya, memecahkan roti itu bukan tentang gini, perjamuan kudus, enggak. Memecahkan roti itu berbicara tentang makan bersama dengan orang-orang yang percaya. Lanjut. Oke. Jadi pola kekristenan mula-mula bukan saya sudah percaya Yesus, sekarang saya pulang dan belajar Alkitab sendirian. Tidak. Itu gereja mula-mula. Yang benar adalah gereja mula-mula tadi berbicara apa? Yang sebelumnya tadi berkumpul, memecahkan roti, saling perhatian, memberkati, ya kan? Makanya di gereja mula-mula ekstrim saudara. Harta Koko adalah harta saya. Harta saya adalah harta Koko. Harta Bang Heri adalah harta Mas Restu. Harta Mas Restu adalah harta Bang Heri. Lebih ekstrim di gereja mula-mula saudara. Mereka mau ngumpul Ibu Nova, dia ngumpul di satu tempat, nanti ada yang bawa apa? Ada yang bawa emasnya, ada bawa harta-hartanya. Yuk kita jual supaya kita bisa makan bersama. Itu gereja mula-mula. Tapi gereja yang sekarang tuh sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Namun tidak itu menjadi esensinya. Esensinya kenal Tuhan. Saya yang percaya kalau saudara makin kenal Tuhan, saudara makin apa? Saling mengasihi, memberkati satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara terkasih, terpujilah nama Tuhan di tempat maha tinggi. Ya, saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ya. Yang kita doakan kemarin dari Bang Edu, saudara dari Teacher Henny, kemarin meninggal akhirnya karena sakit. Ya, sakitnya udah cukup parah banget ya. Jadi kemungkinan itu karena sakit yang sudah tidak tertahan lagi. Kiranya biarlah keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Oke saudara terkasih, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar satu hal bahwa kami mungkin sering ragu kenapa harus ada gereja, gedung secara administratif Tuhan Yesus. Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam pengertian yang kami belajar hari ini. Supaya kami tidak
berkompromi, bernegosiasi untuk kami tidak datang dalam perkumpulan, persekutuan demi persekutuan Tuhan. Tuhan Yesus bawa diri kami, Roh Kudus pimpin kami, agar kami tetap mengerti kebutuhan rohani kami. Kami butuh sesama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan Engkau berkati Ibu Nova yang sebagai WL, Bapak Engkau berkati pelayan Tuhan. Biarlah Engkau berkati apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan Yesus dia sebagai penolong di rumah tangganya. Engkau berkati kekuatan kesehatannya Tuhan Yesus. Apa yang dia rencanakan terjadi sesuai kehendak Tuhan. Berkati Mas Restu. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap setia melayani Tuhan, berkati keluarganya, sanak saudaranya. Bahkan jemaat Tuhan yang hari ini hadir, Tuhan Yesus berkati Bapak. Biarlah Allah yang setia memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka punya rencana demi rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ada bagi keluarga mereka. Tuhan ada dalam pekerjaan mereka, Tuhan ada dalam apa yang mereka butuhkan, pendidikan mereka, Tuhan selalu ada bagi mereka. Berkati setiap jemaat Tuhan yang tetap setia, bahkan hari ini yang tidak bisa hadir Bapak berhalangan, Tuhan Yesus berkati mereka Bapak, berkati kehidupan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau pakai dan berkati mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Mari angkat kedua tanganmu saudara, kita akan pulang, kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau Raja kami. Kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai, sejahtera Allah memenuhi kehidupan-Mu, memberkati Engkau. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Engkau. Engkau disertai oleh Tuhan di mana Engkau berada. Engkau diberkati secara melimpah sesuai kebutuhanmu. Tuhan jaga keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu, istri, suami, anak diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan datang kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita, saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Shalom.